Kita serang serempaknya, Dewi. Ya, Gusti. Ayo, Gusti. Mereka telah membawa Gusti Dewi, Gusti Patih. Kurang ajar. Kalamurka sudah membaca rencana kita. Jangan-jangan mereka membawa Gusti Dewi ke Simbar Manyura. Tapi saya tidak yakin. Sebab Prabu Pancatnyana tidak mau melibatkan negerinya dalam perseteruan dengan Malapati. Mungkin Kalamurka telah membawa Gusti Dewi ke salah satu rumah yang dia jadikan penjara, Gusti. Iya. Sebaiknya kita kembali ke kota raja. Iya. Bagaimana? Senang? Inikah cara seorang ksatria untuk melawan musuhnya? Betapa pengecut. Ini ujian untuk calon suamimu, Nini. Kalau benar dia mencintai Nini, dia harus mampu membebaskan Nini. Tentu saja, dia juga harus mampu meladeni kesaktianku. Kesaktian Ki Patih
tidak ada seujung kuku Kanda Batik Madrim. Perbuatanmu ini sia-sia, Kipati. Hei, jangan bicara lagi, Dewi. Kemarahanku bisa melupakan segalanya. Termasuk bahwa kau adalah putri Brai Kabalan. Orang yang selama ini cukup aku segani. Kapanpun aku mau, aku bisa menebas batang lehermu. Mari silakan. Rupanya kamu menyamar, Kipati. Gusti Pati? Sepertinya ada orang yang mengikuti kita, Kakang. Hah? Kakang? Maaf, Gusti Pati. Tapi kenapa Nyi Dewi tidak menyamar? Saya kira tidak perlu karena di sekitar sini tidak ada orang yang mengenali saya. Gusti Pati, dia palsu. Saya semakin yakin Gusti Dewi Gandawati masih disekap di kawasan Kedaton. Iya. Tapi bisa jadi ini sebuah tipuan. Padahal Dinda Kusuma Gandawati disekap di luar kota raja. Bagaimana kalau kita culik saja Prabu Pancatnyana untuk menekan Patikala murka supaya membebaskan Gusti Dewi? Kita jangan meniru tindakan Kalamurka yang pengecut itu. Ya, memang. Tindakan itu lebih pantas dilakukan kaum Bromocora yang tidak kenal tata krama kewiraan. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Gusti Pati? Memang sulit mengawasi orang yang bisa malih rupa. Karena dia bisa mengawasi kita, sementara kita tidak. Jadi, mungkin untuk sementara kita harus keluar dari kota raja ini. Kalau Gusti Pati setuju, Kitungtang punya rumah persembunyian di dalam hutan. Bagaimana untuk sementara kita tinggal di sana? Ayo. Calon suamimu dan juga Raja Malwapati pasti akan bisa bertekuk lutut di bawah kekuasaan Simbar Manyura. Kalau cara seperti ini yang Tuan andalkan, Simbar Manyura yang akan luluh lantak, dihancurkan oleh Prabu Anglingdarma dan seluruh panglimanya. Aku punya kunci untuk mematahkan keberanian mereka menyerang Simbar Manyura. Mengerti? Tuan keliru kalau mengira aku takut mati. Aku akan bunuh diri. Dan kematianku
akan menimbulkan amarah yang luar biasa kepada Kanda Batik Madrim dan Prabu Anglingdarma. Sesudah itu, Tuan bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Tuan bukan seorang pemimpin negara. Cara berpikir Tuan lebih mirip seperti kepala gerombolan serigala yang melolong untuk memerintahkan anak buahnya menyerbu kerumunan domba, atau menyuruh anak buahnya melarikan diri dari ancaman singa. Diam! Seorang patih mestinya tahu bahwa perang dan semua kekerasan adalah cara terakhir kalau perundingan sudah tidak bisa lagi ditempuh. Hei, jangan ajari aku soal itu. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya hidup sebagai negeri jajahan, sebagai pecundang dalam perang. Atau mungkin Brai Kabalan tidak pernah mengajarimu tentang harga diri. Hah? Saya sangsi Tuan mampu membedakan antara harga diri dengan kesombongan. Jangan-jangan yang Tuan anggap sebagai harga diri hanyalah rasa dendam Tuan pribadi. Untuk itu Tuan tega mengorbankan ribuan nyawa manusia. Iya! Ayo, lakukanlah. Bagi orang yang meyakini jalan hidup, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Bersembunyi di tempat ini waktu memata-matai Simbar Manyura. Iya, tempat ini cukup tersembunyi. Maaf, Gusti. Liang ini merupakan terowongan menuju Kutaraja. Hamba sudah mencobanya. Kita akan muncul di kebun kosong dekat warung Kitungtang. Kitungtang memang cerdik. Lantas, di halaman samping juga ada liang menuju ke tempat yang sama. Maaf, Gusti Pati. Apa yang dilakukan Kalamurka adalah untuk menekan Gusti dan pihak Malwapati supaya takluk kepada Simbar Manyura. Kenapa Gusti tidak membalikkan persoalan? Apa maksudmu? Gusti datangi mereka dan ancam Prabu Pancatnyana supaya menyerahkan Gusti Dewi yang diculik Kalamurka. Kalau tidak, seluruh Simbar Manyura akan dibumi hanguskan. Tapi, bagaimana kalau mereka menolak dan membunuh Dinda Kusuma Gandawati? Saya yakin
Gusti Prabu Pancatnyana tidak akan gegabah mengorbankan negeri dan rakyatnya hanya dipertaruhkan dengan nyawa seorang tawanan. Kalamurka menggertak, Gusti balas dengan gertakan. Siapa yang lebih kuat? Dia yang akan memenangkan gertakan. Selamat datang, Gusti. Hamba gembira Gusti Yuwaraja selamat. Selamat, Gusti. Ya. Terima kasih. Silakan duduk, Ki Pati. Saya tidak perlu basa-basi, Paduka. Mana Patih Kalamurka? Sudah 2 pekan ini, beliau tidak pernah sowan, Ki Pati. 2 kali Patih Paduka mengobarkan api permusuhan dengan Malawapati. Pertama, ketika dia malih rupa menjadi perempuan, dia memohon untuk menghadap agar bisa melaksanakan kaulnya membasuh ampian sang Prabu Anglingdarma karena anaknya sembuh dari sakit. Awas dia, Prabu! Ternyata dia menikapkan keris racunnya ke kaki sang Prabu untuk bisa dihindarkan. Siapa kamu? Aku Kalamurka, Patih dari Simbarmanyura. Aku menuntut balas atas kematian Gusti Prabu Kalawardhati. Begitu rendahnya kelakuanmu. Tidak pantas seorang satria melakukan kelicikan seperti itu. Kurang ajar. Anglingdarma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana. Masih untung, waktu itu calon istri saya masih bisa diselamatkan. Kami masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang langsung Simbarmanyura. Tapi Patih Paduka melakukan perbuatan yang begitu menyakitkan. Dia kembali menculik calon istri saya, juga putra mahkota. Kami tidak bisa lagi menahan diri. Sekarang ini, seluruh pasukan Malawapati sudah kami sebar untuk mengepung Simbarmanyura. Patih Madrim, sungguh, apa yang dilakukan Patih Kalamurka itu bukan kebijaksanaanku. Negeri macam apa ini? Hah? Negeri apa namanya? Yang patinya bisa berbuat semena-mena tanpa persetujuan rajanya. Patih Madrim. Patih, apa begitu perilaku seorang patih negeri besar yang datang bertamu di negeri orang? Paduka Permaisuri, ujung dari sopan santun adalah Blaka Sutra. Terus terang, dan negeri ini tidak pantas diperlakukan dengan sopan santun. Tuan, tadi Tuan bercerita bahwa orang yang nyaris membunuh raja Tuan bisa malih rupa. Bukan tidak mungkin orang lain juga bisa melakukan itu. Dan malih rupa menjadi Patih Kalamurka untuk mengadu domba Malawapati dengan Simbarmanyura. Jawab!
Di mana Patih Kalamurka? Saat ini, Patih Sembar Manyura sedang menyekap calon istriku. Entah di mana. Kalian dengar, kalau sampai besok pagi, calon istriku tidak dikembalikan dalam keadaan selamat, atau ada goresan di kulitnya, maka Sembar Manyura akan kami ratakan dengan tanah. Hah, dengar itu. Akan rata dengan tanah. Ingat Prabu, besok pagi saya akan kembali lagi. Di mana Kalamurka? Di mana? Di mana tanggung jawabnya? Bagaimana, Gusti? Kelihatannya Prabu Pancatnyana termakan oleh gertakan saya. Tapi permaisurinya itu sepertinya beliau masih melindungi Patih Kalamurka. Besok siang kita ke Kedaton lagi. Betul ini tempatnya? Betul, Tuan. Ini satu-satunya air terjun yang ada di Sembar Manyura. Tunggu! Aku Tumenggung Sembar Manyura. Bawang! Gusti Patih. Bawang, kenapa kamu kemari? Ampun, Gusti Patih. Gusti Prabu kebingungan. Patih Batik Madrim datang dan mengancam mau membumi hanguskan Sembar Manyura. Kalau calon istrinya dan juga putra mahkota Malwapati tidak diserahkan. Putra mahkota Malwapati? Iya, Gusti. Namanya Angling Kusuma. Aku tidak melakukannya. Apa kata Gusti Prabu? Prabu Pancatnyana menyalahkan Gusti Patih. Beliau tidak mau mengorbankan rakyat dan negerinya hanya untuk dendam Gusti Patih. Pengecut! Iya, benar Gusti Patih. Dari dulu anak itu tidak pernah berubah. Katakan pada Sang Prabu, aku akan menemuinya di Taman Tilam Sari nanti malam. Baik, Gusti Patih. Nanda Prabu keliru kalau mengira paman hanya menuruti dendam pribadi. Ini masalah harga diri Sembar Manyura. Kenapa Nanda Prabu tidak menekan Patih Batik Madrim untuk menyerah dengan ancaman akan membunuh calon istrinya? Mereka telah mengepung negeri kita, Paman. Saya tidak mau negeri ini hancur, Paman. Itu hanya gertak sambal mereka, Nanda Prabu. Buktinya saya sudah melihat di perbatasan maupun di pinggiran hutan negeri ini. Tidak ada seorang pun prajurit Malwapati. Apa Paman berani menjamin kalau negeri ini tidak akan diserang? Baik. Baik.
Saya akan menyerahkan Putri Bre Ikabalan, tapi dengan syarat. Saya tidak mengerti. Semua ilmu langka sudah kuserah. Ilmu Dasenria, ilmu rengka gunung, ilmu halimun, dan sekarang ilmu malih rupa. Tapi kenapa aku selalu gagal membunuh Angling Dharma, Bibi? Pilih ilmu apa yang menjadi andalan dalam suatu pertarungan. Sebab terlalu banyak ilmu yang ingin digunakan akan membingungkan diri sendiri, sehingga tidak mencapai titik kekuatan yang dimiliki dari ilmu itu sendiri. Iya, Bibi benar. Terus terang saya sering kebingungan mau menggunakan jurus yang mana. Kalau untuk ilmu kanuragan, saya lebih cocok menggunakan jurus Bulingsir. Sementara untuk kadikjayaan, saya lebih suka memakai ilmu rengka gunung. Wirat, kemana kira-kira Nyai Durgandini pergi? Apa mungkin guru ke Simbarmanyura? Ya, Bibi mau ke sana? Sebenarnya, aku lebih suka kalau kita menjadi sepasang pendekar pengembara. Seperti yang pernah kita rencanakan dulu, Wirat. Wirat akan selalu mengikuti kemauan Bibi. Yang penting kita selalu berdekatan, Bi. Wirat. Saya menagih tuntutan saya kemarin, Paduka Prabu. Akhirnya saya berhasil membujuk Paman Pati untuk membebaskan calon istri Ki Pati. Betul. Betul. Putri Bre Ikabalan dalam keadaan sehat. Saya akan menyerahkan kepada Tuan. Tapi dengan satu syarat. Tanpa syarat apapun, Kalamurka. Saya hanya menantangmu adu kanuragan, Ki Pati. Dan nasib Putri Bre Ikabalan tergantung kepada Tuan. Apa mampu mengalahkan saya? Bagiku tantanganmu seperti teriakan seekor katak yang merasa dirinya sudah menjadi lembu. Kalamurka, keluarkan calon istriku. Kelebihan orang Malwapati hanya mulutnya saja yang besar. Sayang, rajaku terlalu rapuh. Seperti yang Tuan katakan, bahwa prajurit Malwapati telah mengepung Simbarmanyura. Padahal tidak sepotong pun prajurit Malwapati yang berani nongol di tanah Simbarmanyura ini. Kalamurka, hadapkan calon istriku. Lalu kita bertanding. Terserah di mana. Supaya seluruh rakyat Simbarmanyura tahu kalau patih mereka hanyalah seorang tukang sihir murahan. Dinda. Kanda. Kau tidak apa-apa. Pertemuan yang sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Di halaman kedaton lebih leluasa, Ki Pati.
daripada di sini. Mari. Hati-hati, Kanda. Iya. Gusti. Jangan, Nyai Dewi. Aku tidak mau bertarung bantu orang lain. Baik, Patih. Paman. Kau belum tidur, Kemangi? Atau kamu rindu padepokanmu? Saya takut mulai memasuki alam keraguan. Gusti Prabu terlalu baik kepada saya, juga Gusti Permaisuri, dan hampir seluruh Nayaka Malwapati. Semua itu nyaris mengaburkan tujuan utamaku datang ke negeri ini. Ada kaitannya dengan orang yang sedang kamu cari? Iya, ini masalah keadilan yang harus saya perjuangkan. Saya yang dibebani perguruan untuk menuntutnya sampai tuntas. Saya merasakan ada hawa dendam dalam ucapanmu. Apa ada sangkut pautnya dengan pembunuh ayahmu? Pelakunya salah satu Wong Agung Malwapati. Gusti Prabu. Ya, saya tidak akan ikut campur, Mangi. Kalaupun terpaksa, saya mungkin hanya bisa mendamaikan pembunuh itu dengan kamu, yang kamu anggap sebagai pembunuh ayahmu. Apa dosa pembunuhan bisa dimaafkan? Kecuali dengan balas nyawa. Bisa. Itu pun kalau Kemangi mau berlapang dada untuk bisa memaafkannya. Aku bukan seorang resi yang mungkin mampu melakukan kebijakan seperti itu. Iya. Kamu belum bersedia mengatakan siapa orangnya? Saya sudah ceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Katina, ayah Kemangi. Tapi dia tetap tidak percaya. Karena dia lebih banyak dipengaruhi Pangeran Magora. Kalau memang Arum Kemangi melampiaskan dendamnya kepada Patih Batik Madrim, perguruan kita bisa terseret, Gangsa. Eyang,
Dinda Kemangi benar-benar ingin membunuh Batik Madrim. Berkali-kali dia menceritakan niatnya kepada saya. Bagaimana kalau saya susul dia ke Malwapati, Eyang Guru? Kamu tidak akan mampu, Ratri. Arum Kemangi itu susah diatur, keras kepala. Mungkin saya bersama Eyang Guru terpaksa harus turun tangan sendiri. Iya. Saya akan mencoba menjelaskan persoalannya kepada Prabu Anglingdarma, ya? Terserah bagaimana baiknya, Eyang. Ya, ayo. Selamat, Kanda Madrim. Iya, selamat, Gusti. Arum? Hai Madrim, saya mau menuntut balas atas kematian bopo saya. Arum Kemangi. Kanda. Siapa kamu? Saya Putri Empu Katina yang Tuan bunuh dengan semena-mena. Ingat tidak? Saya tidak kenal nama itu. Dia kakak seperguruan Pangeran Kingkin. Oh, iya. Guru dan kakak seperguruan bopomu juga pernah meributkan cerita itu belasan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah bisa menerima alasanku atas kesaksian Pugangsa, adik seperguruannya, yang pada saat itu menjadi saksi peristiwa itu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan Tuhan. Sabar, Nini. Akan aku jelaskan kejadian yang sebenarnya. Tidak perlu. Apa yang bisa ku dengar dari seorang pembunuh kalau bukan tipu daya? Arum, dengar dulu penjelasan dari Gusti Patih. Jangan ikut campur, Kakang. Arum. Dinda Prabu, kenapa anak seperti ini diperbolehkan berada dalam kedaton? Dia telah menolong putraku, Kanda Madrim. Namanya Arum Kemangi, murid Empu Ayusa. Saya sungguh tidak tahu kalau dia menaruh dendam kepada Kanda. Semua tuduhannya memang benar, Iya. tapi alasannya keliru. Kemangi, orang bijak akan mendengarkan alasan dari dua sisi. Nah, selama ini kamu mendengarkan hanya dari sisi adik Pangeran Kingkin. Gusti Batik Madrim juga punya hak untuk menceritakan semua kejadian menurut pandangan beliau, Kemangi. Aku bisa mengerti kenapa kamu begitu marah dan dendam padaku. Karena bapakmu terluka parah oleh pukulanku. Tapi semua itu karena kesalahan bapakmu.
pengawal Pangeran Kingkin, Bopomu tanpa henti berteriak-teriak memberi semangat kepada sang pangeran. Dan dengan sigap menolong sang pangeran ketika terkena pukulanku. Tapi sayangnya, Pukatina tidak sekedar menolong dan memberi semangat. Dia ikut menyerangku secara gelap. Ayo pangeran, kanuraganmu di atas Batik Madrim. Serang. Aku akan bantu dari bawah. Iya. Bukan, Wali. Gusti Patih Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakang? Guru akan marah kalau saja melihat kelicikan Kakang. Diam kamu, Kansa. Saya tidak sayembara, Gusti. Pangeran. Karena dari tadi, kau membantu Kingkin untuk menjatuhkan saya. Sungguh, Gusti. Saya hanya orang biasa, Gusti. Hah? Jangan pura-pura bodoh. Tadi, kau menyerangku dengan Aji Mandek Sukma. Itu tidak pantas dilakukan seorang pendekar. Aji lebur seketi. Karena aku hanya ingin memberi pelajaran pada bapamu atas kelicikannya. Mereka kubiarkan meninggalkan Malaupati. Bugangsa, dia tahu persis kelakuan bapamu. Sekarang terserah padamu. Mau percaya pada ceritaku atau tidak? Ternyata kamu juga sama dengan bapamu, pencuri serangan. Dan aku tidak bisa mengampuni watak pencuri seperti itu. Sabar, Batik Madrim. Eyang Empu. Maafkan cucu saya. Dia memang telah mendengar berita yang salah dari orang yang salah. Benar, Madrim. Keponakanku memang sedikit keras kepala. Mbu Ayusha. Angling Dharma. Selamat datang di negeriku, Bopombu. Angling Dharma, kamu tetap saja ramah, meskipun sudah jadi raja.
Aku ikut berduka atas kematian gurumu. Mahasyura betul-betul seorang pendekar paling sempurna yang pernah ada. Lalu, maafkan kami telah mengganggu ketentraman Paduka. Saya terpaksa harus turun gunung untuk mengawasi cucu saya yang seragal surgul ini. Saya sudah menjelaskan sejujurnya tentang peristiwa yang menimpa ayah anak itu, bopomu. Tapi dia tetap tidak percaya dan menuduh saya telah membunuh boponya secara licik. Bukangsa, waktu itu ikut menyaksikan pertarungan kami. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan pada anak itu, siapa sebenarnya yang berbuat licik? Arum Kemangi. Begini. Pangeran Magora cerita pada saya bahwa Bopo dibunuh dengan licik oleh Tuan Batik Madrim. Itu tidak benar, Mangi. Berapa kali Paman bilang? Paman melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Empu Katinalah yang membokong Patih Batik Madrim, sehingga beliau nyaris menjadi korban pukulan Pangeran Kingkin. Malu kita menuduh orang lain. Iya, tapi... Padahal bopomu sendiri yang sebenarnya berbuat tidak kesatria. Kemangi. Iya, ya. Kamu harus minta maaf kepada Gusti Batik Madrim. Harus. Ayo. Tidak. Kemangi. 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 Tidak usah disusul. Mau apa Kakang kemari? Kakang mau menangkapku? Apakah pantas menangkap seseorang yang telah berjasa menyelamatkan putra raja saya? Bisa saja. Kalau Kakang ingin cepat naik pangkat. Kebanyakan orang kan begitu. Kalau perlu, membunuh saudara kandungnya sendiri pun dilakukan. Asal bisa cepat mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Bukan saya orangnya, Kemangi. Karena watak seperti itu sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau memutarbalikan kebenaran karena hasutan. Kemangi. Ampun Gusti. Ada apa? Ada seorang gadis yang memaksa mau bertemu Gusti. Gadis? Jangan-jangan dia mau mencari persoalan lagi. Di mana dia sekarang? Di halaman istana kepatihan, Gusti. Tunggu di sini. Terima kasih.
Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba kemarin, Gusti. Kau benar-benar menyadari kesalahanmu? Atau hanya terpaksa karena Empu Ayusa dan Empu Gangsa memarahimu? Hah? Semalam, hamba merenungkan cerita Paduka yang hampir sama dengan cerita Paman Empu Gangsa yang selama ini hamba dengar. Cerita itu sangat bertentangan dengan cerita Pangeran Magora. Akhirnya, pikiran hamba memaksa harus mempercayai yang lebih banyak. Kamu bisa menjadi orang besar karena kamu berani mengakui kesalahanmu. Siapa nama lengkapmu? Arum Kemangi, Gusti. Berdiri. Aku sudah memaafkan kamu. Terima kasih, Gusti. Bagaimana mungkin Romo Suryapati bisa melawan Durgandini? Padahal beliau kan hanya memiliki badan halus. Iya, saya sendiri baru menyadari ketika tiba-tiba tubuh saya menggerakkan jurus yang belum pernah saya kenal, yang ternyata adalah bukaan dari ilmu rengga gunung. Dan ketika Durgandini mengeluarkan aji rengga gunung, tanpa sadar, saya pun melakukan hal yang sama. Saya baru menyadari ketika dua kekuatan itu beradu dan mengeluarkan bunyi ledakan yang sangat keras. Tubuh saya terpental, Nyai Dewi. Terpental? Saya sempat melihat Durgandini luka parah. Rupanya dia terpental sangat jauh. Tapi dia masih bisa melarikan diri, Nyai Dewi. Saya menyesal. Kenapa Durgandini tidak tewas di tangan saya? Padahal kematian Kakang Masyurah dan Galuh serasa belum terbalas. Kakeknya Galuh, Eyang Suryapati, juga memiliki kewajiban yang sama, Nyai Dewi. Tapi saya memiliki sakit hati yang lebih dalam, Liwa. Coba kamu bayangkan, suami saya, anak saya satu-satunya, iya, tewas begitu saja. Tapi Nyai, yang penting musuh kita yang sangat berbahaya itu sudah tewas toh. Siapapun yang melakukan, ya tidak jadi soal toh. Iya, tapi saya hanya merasa kurang puas. Apa rencana Nyai Dewi selanjutnya? Sebenarnya saya ingin kembali ke Sugaluh, tapi murid Durgandini yang menguasai ajian rengka gunung itu masih berkeliaran, dan dia juga harus dilenyapkan. Iya, firasat saya mengatakan dia akan banyak membuat kekacauan di mana-mana. Ini tanggung jawab semua pendekar aliran putih untuk bersama-sama menghukum dia. Betul, Nyai. Dia harus dilenyapkan. Yes. Bongo, sudah gila kamu. Maaf. Nesu. Nesu. Bibi masih ingat tempat ini? Tempat gladi kanuragan padepokan Jagat Saksana. Bibi mau menikmati kekuasaanku di tempat ini. Aku yakin sisa dari para dulu tua bangka itu akan takluk pada kita. Kalau Wirat menginginkan, Bibi akan ikut. Tugas Bibi kan hanya menjaga dan mendampingimu. Iya, Bibi.
Ada apa? Pendekar iblis itu datang lagi. Pendekar iblis yang mana? Anak muda yang membunuh Mahaguru Labdajaya, Empu Papaka, Empu Nandaka, dan Empu Wikar. Waktu gladi kanuragan dulu, Guru. Ya! Anak-anak, kalau terjadi sesuatu dengan diriku, lebih baik kalian menyingkir dari sini. Kecuali kalau kalian siap untuk menjadi taklukannya. Aku cuma minta salah satu dari kalian. Pergilah ke kaki Gunung Jembar. Temui Wiku Upadita. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Baik, Guru. Kalian masih ingat siapa aku? Aku akan mengingatkan kalian. Yang mengalahkan 4 mahaguru kalian adalah aku. Aku yang merajai gladi kanuragan pada windu terakhir. Sekarang apa lagi maumu? Kalian sudah mengenal kehebatanku. Aku yakin kalian semua tidak akan berani melawanku. Sekarang aku menawarkan diri untuk menjadi mahaguru kalian. Kalian akan kugembleng menjadi pendekar-pendekar yang sakti. Tidak seperti guru kalian yang hanya menyandang nama besar, tapi kebisaannya seperti ayam sayur. Kami belajar ilmu kanuragan sebagai ilmu, bukan sebagai alat. Watak dari ilmu silat perguruan Jagat Saksana adalah welas asih. Omong kosong! Tidak usah semuji-suci orang tua. Semua ilmu bela diri adalah untuk mengalahkan lawan. Dalam pertarungan, semua orang pasti mengharapkan kemenangan. Kemenangan bukan tujuan, Kisanak, tapi anugerah. Hei, aku ingin tahu, apakah kamu akan mendapatkan anugerah kalau melawanku? Kami sangat menjunjung tinggi harga diri anak muda. Tidak pernah ada tantangan kepada kerabat Jagat Saksana yang tidak pernah terjawab. Bertele-tele. Kalian sudah saksikan sendiri bagaimana kesaktianku. Sekarang,
Lengkap sudah seluruh Mahaguru Jagat Saksana tewas di tanganku. Apalagi yang kalian saksikan? Jangan percaya dengan omongan guru kalian. Tidak ada satupun padepokan di muka bumi ini yang tidak menginginkan kemegahan. Ilmu silat jagat saksana ketinggalan zaman. Mengerti? Jurus-jurus ilmu silat sekarang tidak lagi membutuhkan keindahan, tapi bagaimana mampu membunuh lawan dengan cepat. Dan semua itu kuncinya pada kecepatan dan tenaga. Kalau kalian mau mengangkat aku sebagai Mahaguru, akan kuajarkan semua jurus-jurus andalanku. Kalau kami mengangkat Tuan sebagai Mahaguru, apa yang Tuan hendaki dari padepokan ini? Hei, bagiku padepokan ini tidak punya arti apa-apa. Justru sebaliknya, padepokan ini akan mendapat kemuliaan, nama besar. Jagat Saksana akan ditakuti oleh seluruh padepokan di atas jagat raya ini. Tentu muridnya juga akan disegani oleh pesilat manapun. Apa kalian tidak menginginkan itu? Hah? Kita angkat saja dia. Kelihatannya mereka ragu ya. Aku tahu mereka masih terpengaruh dengan ajaran welas asih yang bodoh itu. Bagaimana kalau kita bunuh saja mereka, Bi? Kita bunuh saja, Bi. Jangan dulu, Wirat. Lihat, kelihatannya mereka sudah ada kata sepakat. Saya sudah berunding dengan kawan-kawan. Kami bersedia mengangkat Tuan sebagai Mahaguru. Tapi kami mohon nama padepokan ini jangan diganti. Hei, ratusan pendekar punya nama dan julukan yang menakutkan. Tapi ilmu mereka cetek. Aku tidak peduli itu. Mengerti? Iya Tuan. Aku akan membuat kalian ditakuti. Meski nama kalian Coros sekalipun. Apa arti sebuah nama? Betul, Guru. Dapat dari obat. Siapa dia Pak Ketua? Di golongan manusia, dia ini ratunya kejahatan. Mengerti? Cepat cari obat. Baik Pak Ketua.